Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian yang sedang mendengarkan audio podcast pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Adriansa dan juga rekan saya Umar. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kebijakan dan teknik pembiayaan di Bank Syariah. Yang mana fokus bahasan pada audio podcast kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan teknik pembiayaan di Bank Syariah. Yang kedua, penyusunan rencana pembiayaan syariah. Yang ketiga, kelayakan pemberian pembiayaan. Yang keempat, proses administrasi pembiayaan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis rambu kesehatan di Bank Syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai kebijakan umum pembiayaan bank syariah. Dalam hal kebijakan pembiayaan syariah, segala keputusan diputuskan bersama-sama antara Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kepada golongan manakah atau alokasi kemanakah pembiayaan bank syariah dapat diberikan. Nah, di sini yang pertama ada kepada golongan nasabah, yaitu ada wholesale dan juga retail. Wholesale adalah kelompok nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk korporasi dan juga menengah, sedangkan retail adalah kelompok nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil. Selanjutnya ada valuta, yaitu pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas valuta domestik maupun asing, seperti pertukaran rupiah dan mata uang asing. Berikut ini adalah penggunaan atau kegunaan dari pembiayaan bank syariah itu sendiri. Yang pertama, pembiayaan bank syariah bisa digunakan sebagai modal kerja. Dan yang kedua, pembiayaan bank syariah bisa digunakan sebagai investasi. Dan yang ketiga, pembiayaan bank syariah bisa digunakan untuk konsumtif. Slide berikutnya yaitu pembiayaan yang didasarkan atas skala prioritas. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan program dan juga pembiayaan komersil. Nah, jika pembiayaan program itu biasanya untuk kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembiayaan komersil itu dipergunakan sebagai modal, investasi, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah sektor-sektor yang dapat diajukan untuk pembiayaan bank syariah. Di antaranya ada yang pertama, pertanian dan juga perdagangan, listrik, air dan gas, pertambangan jasa dan dunia usaha, konstruksi dan juga pengangkutan, serta perindustrian dan jasa sosial. Nah, itu dia tadi beberapa sektor yang bisa dibiayai oleh pembiayaan bank syariah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bahasan lanjutan dari rekan saya. Baiklah, menyambung dari pembahasan saudara Adrian. Di sini saya akan menjelaskan jenis pembiayaan. Nah, jenis pembiayaan itu ada 6 jenis. Yang pertama ada mudharabah, kedua musyarakah, ketiga murabahah, keempat salam, kelima istisna, dan yang terakhir ijarah. Oke, yang pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib, di mana si mudharib ini memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut kemudian dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah ini digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Oke, yang kedua ada pembiayaan musyarakah. Nah, musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Dan selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah,
teman-teman dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Fasilitas pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai suatu proyek maupun pembiayaan kebutuhan pengadaan barang, investasi, atau modal kerja usaha. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha atau realisasi sales atau pendapatan kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Selanjutnya, pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati. Selanjutnya ada akad salam. Nah, pembiayaan salam merupakan akad jual beli suatu barang dengan cara pemesan di mana harga dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi bayar dulu, nanti barang diserahkan kemudian. Nah, akad ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dan sejenisnya. Sedangkan akad istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang dipersyaratkan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Nah, akad ini biasanya digunakan pada sektor manufaktur seperti pembuatan rumah dan sejenisnya karena barang yang diinginkan harus dibuat terlebih dahulu. Dalam akad ini, pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir jangka waktu jatuh tempo. Selanjutnya ada akad ijarah. Akad pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu yang dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah kepada bank, namun tidak atas kepemilikannya. Jadi motor itu tetap menjadi milik si nasabah. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali lagi ke nasabah. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada pengambilan keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren atau secara berkaitan, terdapat resiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Nah, biasanya dalam sebuah bank yang melakukan pembiayaan, nah itu kan pasti akan mengalami yang namanya resiko kredit macet. Nah, di sebuah bank untuk menangani sebuah risiko seperti itu, maka diperlukanlah sebuah komite pembayaran. Nah, jadi ada komite khusus yang menangani dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada penyusunan rencana pembiayaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bank sebagai pemberi pinjaman. Kedua, nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan. Ketiga, objek yang dituju untuk dibiayai. 4, jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Oke, jadi rencana pembiayaan itu si bank ini kan memberi pembiayaan terus dikasih ke nasabah. Nah, dikasih ke nasabah ini tidak serta-merta atau ketika si nasabah ingin pinjam terus dikasih, tapi enggak, harus dilihat dulu objek apa yang akan dibiayai, karena tentu bank juga kan enggak mau rugi gitu. Terus ada jaminan. Nah, biasanya kalau di bank itu jaminan dalam bentuk seperti sertifikat tanah atau rumah gitu. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam menyusun perencanaan. Ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam menyusun perencanaan pemberian pembiayaan. Yang pertama, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Seperti kita tahu bahwa kegiatan bank adalah mengumpulkan dana yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Tidak seluruh dana yang dikumpulkan oleh bank bisa digunakan untuk pembiayaan.
bisa jadi digunakan oleh bank untuk menjaga likuiditas dalam bentuk reserve atau cadangan, baik berupa uang tunai, surat berharga yang mudah dijadikan likuiditas, atau cadangan di rekening bank sentral. Oleh karenanya, kemampuan bank menyalurkan dana tergantung dari sumber dana yang diperolehnya. Yang kedua, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank. Nah, dalam perencanaan pembiayaan, bank akan melakukan pembiayaan berdasarkan anggaran yang tersedia. Jadi, ketika ada nasabah yang ingin meminjamkan, tidak serta-merta si bank ini mengasihkan pinjamannya, tetapi dilihat dulu ada seberapa besar anggaran yang dimiliki bank tersebut. Kemudian, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter. Nah, biasanya ini bank sentral ya. Selanjutnya ada kelayakan pemberian pembiayaan. Proses pembiayaan bank syariah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek administratif. Nah, jadi sebelum bank syariah melakukan pemberian pembiayaan, terlebih dahulu si bank syariah ini mengkaji apa saja aspek-aspek yang menjadi kelayakan untuk diberikannya pinjaman. Nah, yang pertama itu ada surat permohonan pembiayaan. Nah, dalam surat ini berisi jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama dan berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Nah, di samping itu juga perlunya lampiran seperti identitas pemohon, legalitas, akta pendirian, surat keputusan menteri, atau perjanjian-perjanjian lainnya, serta bukti kepemilikan agunan atau kayak surat berharga tanah misalnya. Yang kedua, setelah terdapat surat permohonan, maka dilakukannya proses evaluasi. Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga, aspek yang ketiga itu ada format memo atau nota penilaian. Nah, isinya itu seperti informasi umum, kayak nama perusahaan, status hukum dari perusahaannya, seperti apakah perusahaan tersebut berbentuk PT, CV, firma, atau perseorangan. Terus ada aspek legalitas, seperti surat izin usaha perdagangan atau surat izin tempat usaha. Kemudian ada aspek manajemen, aspek pemasaran, terus ada aspek sosial ekonomi, aspek tenaga kerja, aspek keuangan, dan aspek teknis. Yang selanjutnya itu juga ada kewajaran laporan keuangan, analisis rasio, aspek komersil, agunan atau jaminan, analisis risiko, yang dimana keseluruhan ini sangat penting untuk bank syariah dijadikan sebagai acuan untuk menerima atau tidaknya si nasabah ini diberikan sebuah pembiayaan. Terus yang selanjutnya ada proses administrasi biaya. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya akan berjalan baik jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administrasi yang harus dilalui dalam proses pembiayaan bank syariah. Di antaranya, yang pertama, penerima keputusan. Nah, penerima keputusan ini dapat diperoleh dari kantor pusat atau kantor wilayah cabang bersangkutan atau kantor cabang yang bersangkutan. Yang kedua, penerusan kepada nasabah pemohon, seperti ditolak atau disetujui. Yang ketiga, penandatanganan akad. Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad terhadap di hadapan pejabat atau petugas bank. Selanjutnya ada pengamanan pembiayaan.
Pembiayaan di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan yang diberikan. Pengamanan pembiayaan di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini ada 3 pengamanan. Yang pertama itu ada sebelum realisasi pembiayaan. Di dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikut agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan. Yang kedua ada setelah realisasi pembiayaan. Yang ketiga, bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode pemohonan, yang selanjutnya merupakan awal memelihara atau pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Dan jangan sampai bocor dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Selanjutnya ada jenis-jenis rambu-rambu kesehatan bank syariah. Yang pertama itu ada permodalan, kedua kualitas aset, ketiga rentabilitas, keempat likuiditas, kelima sensitivitas resiko pasar, yang terakhir itu ada manajemen. Yang pertama itu permodalan. Dalam aspek permodalan, adanya kewajiban bagi bank untuk menyediakan kewajiban penyediaan modal minimum bank atau capital adequacy ratio atau yang sering kita kenal dengan CAR. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Yang kedua itu ada kualitas aset. Penilaian kualitas aset dimaksud untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar atau yang disebut dengan kredit macet. Terus ada rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Terus yang selanjutnya ada likuiditas. Nah, likuiditas ini sama-sama yaitu kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi atas rasio likuiditas yang akan muncul. Kemudian ada sensitivitas risiko pasar. Penilaian sensitivitas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Terus yang terakhir itu ada manajemen. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen bank pada umumnya. Kecakupan manajemen, risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan bank yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan komitmen kepada Bank Indonesia. Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, silahkan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.